Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Alhamdulillah, wa syukurillah hari ini bisa share lagi kegiatan. Setelah seminggu kemarin aku nggak upload ya teman-teman. Karena ada beberapa kendala, tapi alhamdulillah syukurillah di hari ini bisa upload lagi, bisa sharing lagi. Oke, untuk budgeting di minggu ketiga ya teman-teman memasuki tanggal tua. Nah, jadi sedikit cerita, dulu sebelum aku menerapkan budgeting rutin secara mingguan, itu tuh biasanya di pertengahan bulan, di tanggal-tanggal pertengahan suka was-was ya teman-teman. Aduh, kira-kira ini bisa cukup nggak ya? Apa nyampe nggak ya? Tapi semenjak menerapkan budgeting mingguan, itu tuh kayak ngerasa loss aja gitu teman-teman. Mau minggu pertama sama, bahagianya pun sama, amannya tuh sama. Di minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat itu sama ya, karena jatah di setiap minggunya itu disamaratakan. Mungkin dulu sempat mikirnya itu kurang ya, itu tergantung mindset mungkin ya. Ternyata setelah dijalani, setelah diikhtiarkan mingguan, ternyata bukan rezeki kita yang sedikit sebenarnya teman-teman, tapi mungkin rasa syukur kita yang kurang banyak aja. Oke, ini untuk minggu kedua ya, dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 14. Di sini aku evaluasi dulu untuk di beberapa budget. Dari budget beras yang terpakai 46.000, untuk sisanya ini Rp4.000. Dari budget belanja mingguan ini sisanya Rp9.000. Lanjut dari budget ke pasar itu hanya tersisa Rp2.000. Dan ini kita akan samakan antara tulisan dengan isi dompet budgeting. Ternyata setelah aku hitung sama ya teman-teman, untuk setiap kategori itu pas ya. Jadi untuk sisa dari budget minggu kedua ini sebesar Rp15.000. Alhamdulillah syukurillah, rasanya lega sekali sudah bisa melewati seminggu kemarin. Karena qadarullah pas kemarin itu aku sakit teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat di meal plan-nya itu kebanyakan beli dan juga masak yang simple ya teman-teman. Tapi alhamdulillah syukurillahnya itu tidak over budget atau tidak melebihi budget di budget manapun, dan rasanya bersyukur banget bisa sisa banyak sekali ya, Rp15.000. Ini sudah aku tulis untuk sisanya di keterangannya teman-teman. Untuk uang sisanya aku masukkan ke dompet budgeting bulanan di setiap posnya masing-masing. Nah, ini kenapa kemarin ada pertanyaan kok bisa sampai rinci banget. Ini tuh bukan berarti perhitungan ya teman-teman, tapi ini supaya tahu aja lebih jelas gitu uangnya dipakai buat lorong-lorong apa aja. Kadang ini tuh anggaran yang sudah kita budgetkan udah dimasukin ke dompet itu kadang tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan teman-teman. Kayak misalkan aku mau beli jajanan, itu pasti kan menggunakan budget family time. Nah, di lapangan tersendiri ketika kita membeli sesuatu dengan harganya misalnya 5.000 atau 10.000, otomatis kan nggak mungkin kita pakai uang yang 100 ribuan. Nah, pasti kita cari ada receh nggak ya di budget yang lain. Nah, itu tuh biasanya kan kita suka keder ya teman-teman, main ambil-ambil aja, asal ngambil aja, alhasil kayak ngerasa nggak balance lah, uangnya kok tinggal segini. Nah, fungsinya ketika menulis rincian itu ya kayak gini teman-teman, ibaratnya tuh kayak maps ya. Ketika kita udah bingung, kita lihat catatan, oh ternyata di pengeluaran pasar sisanya itu tinggal 40 ribuan, ini ada 30.000, berarti kemarin dipakai untuk jajan. Kayak gitu teman-teman. Hal sesimpel itu pun pasti harus kita perhatikan ya, karena mungkin nggak ada perubahan besar tanpa ada hal kecil yang membawa perubahan. Oke teman-teman, ini alhamdulillah syukurillah kita memasuki budgeting minggu ketiga, terhitung dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 November. Jadi di sini untuk yang pertama aku anggarkan untuk beras sebesar Rp50.000. Biasanya ini cukup untuk 4 liter. Nah, selanjutnya untuk belanja mingguan di sini aku anggarkan Rp50.000. Ini tadi udah aku beliin ya teman-teman, udah aku top up di Shopee. Aku belanjanya itu via online karena biar lebih dapat banyak ya. Kayak kemarin misalnya aku beli daya itu tuh sekitar 4 kiloan teman-teman, dan udah dipakai beberapa bulan. Harganya pun cuma 18.000. Kebetulan itu pas
lagi ada cashback gede-gedean ya di Tokopedia. Jadi lumayan ngebantu banget sih belanja online ini, lebih hemat, lebih terarah. Untuk sisanya pun aku tidak menggebu-gebu harus semuanya ditabung ya teman-teman. Maksudnya itu di sisi lain kita juga nabung yang sewajarnya aja. Jangan sampai ya mikirnya pokoknya gimana caranya supaya ngirit banget sampai budget makan aja ibaratnya yang bener-bener sebenarnya kita tuh mampu tapi kita memilih buat nggak beli itu karena kita pengen ngirit dan supaya punya tabungan banyak. Nah, jangan sampai kita ngirit buat isi perut sendiri ya, teman-teman. Makanya di sini fungsinya budgeting itu sebenarnya supaya kita tahu rasa cukup untuk diri kita sendiri, rasa cukup untuk keuangan kita. Jadi misal di budget mingguan itu kita jarang ada jatah buah atau mau beli sesuatu itu jarang. Nah, kita bisa pakai dari sisa uang di akhir bulan. Kayak misalkan ada sisa 200.000 apa 150. Itu bisa banget sesekali kita jajan keluar, 100 ribunya, 50 ribunya kita beli buah-buahan ya teman-teman. Itu lebih kita kerasa ya teman-teman dibanding kita simpan sebenarnya. Oke, ini untuk budget di minggu ini sama seperti minggu kedua teman-teman. Untuk totalnya 640 ribuan. Tadi untuk belanja ke pasar sama budgetnya 200 ribu rupiah per minggu. Untuk family time 100 ribu rupiah per minggu. Untuk jajan anak 70 ribu rupiah per minggu. Dan untuk galon di sini anggarkan 20 ribu rupiah. Selanjutnya untuk budget Pak Suami bensin seperti biasa 100 ribu. Dan untuk dana darurat di sini 50 ribu. Ini fungsinya untuk mengcover aja dana yang kurang di beberapa kategori mungkin. Ya misalnya minggu kemarin itu qadarullah aku sakit. Jadi sebagian dana darurat aku pakai untuk obat-obatan, sebagiannya lagi kayak beli sarapan kayak gitu ya teman-teman. Alhamdulillah syukurillah. Sebenarnya patut kita syukuri ya walaupun nggak ada budget yang banyak, tapi seenggaknya itu ada teman-teman si dana daruratnya walaupun sedikit. Karena amat sangat ngebantu ya ketika kita punya dana darurat itu. Nah, ini untuk meal plan-nya selama 1 minggu udah aku tulis kotak-kotaknya. Mungkin di minggu ke depan atau di video selanjutnya teman-teman aku sharingin lagi ya untuk meal plan selama 1 minggu. Ini biasanya aku tulisnya itu per kategori di satu lembar teman-teman, tapi ini supaya memaksimalkan aja lembaran yang kosong. Makanya ini setiap minggu rincian catatan budget, kemudian meal plan aku tulis di sekalian budgetnya ya teman-teman. Oke, ini alhamdulillah syukurillah untuk uangnya aku ambil dari dompet budgeting bulanan dan nanti akan aku masukkan ke dompet budgeting mingguan. Ini seru banget ya, part paling terseru ketika kita buka-buka dompet. Karena kalau budgeting itu kita mau nggak mau kan uang itu ya disekat-sekat kayak begini ya teman-teman. Jadi untuk dompet bulanan ini dalam 1 bulan aku pakainya itu 4 kali, kalau nggak 5 kali aku buka. Dan untuk dompet kecil itu hampir setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu pasti ada ya teman-teman di tas. Karena ya setiap mau keluar itu pasti pakainya mending dompet yang kecil aja yang ini. Nah, ini untuk uangnya aku masukkan dulu ke dompet budgeting mingguan ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, Bun aku mulai budgeting tuh dari mana? Dari pengeluarannya dicatat, dari pemasukannya dicatat. Gak perlu kita harus nunggu punya dompet yang harganya mahal atau punya peralatan budgeting itu ngikut nantinya teman-teman. Ibaratnya hanya sebuah alat pendukung teman-teman yang bisa menjalankan sukses atau tidaknya itu dari niat dan juga pengendalian kita. Oke, ini untuk budget Pak Suami ini sudah diambil makanya aku tidak isi. Tadi juga untuk belanja mingguan aku tidak isi juga ya teman-teman karena sudah aku top up. Nah, ketika uang udah dimasukin dompet itu pasti tidak akan adem ayem terus ya teman-teman. Maksudnya itu ya pasti setiap uang itu ada budgetnya masing-masing. Dari uang gaji pun itu ada lorong untuk kebutuhan, lorong untuk tanggungan ataupun hutang. Makanya ketika kita menerima uang gaji, kita ingatnya itu ini amanah ya teman-teman. Jangan mikirnya itu ini uang kita milik kita karena pasti kalau kita mikirnya kayak gitu, setiap pengeluaran apapun mungkin tidak akan ada rasa lapang ya di hati kita. Oke teman-teman, alhamdulillah syukurillah budgeting minggu ini sudah selesai. Semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.